Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaira Deshifa dari kelas 10 Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keanekaragaman dan klasifikasi. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup karena perbedaan morfologinya, seperti perbedaan warna, bentuk, habitat, dan susunan gen. Keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama ada genetik. Genetik terjadi dalam satu spesies yang sama. Contohnya harimau, singa, macan tutul. Mereka sama-sama dari genus Panthera. Jika ditambahkan kucing sudah beda, tetapi mereka masih satu kerabat, masih dikelompokkan jadi satu keanekaragaman tingkat spesies karena mereka masih satu family, yaitu family. Yang kedua ada spesies. Spesies sendiri terjadi dalam satu komunitas dengan spesies yang berbeda tetapi satu genetika. Contohnya kelapa, nama latinnya apa? Habitatnya di pantai. Pohon aren, nama latinnya apa? Habitatnya di pegunungan. Pohon pinang dengan nama latin apa? Habitatnya di tempat kering. Dan pohon nipah Punicas habitatnya di tempat basah. Dari nama dan habitat mereka berbeda tetapi masih satu family, yaitu family Aretaceae. Yang ketiga ada ekosistem. Ekosistem yang terjadi karena perbedaan antara industri biotik dan abiotik. Kalau biotik untuk manusia dan kalau abiotik untuk benda mati. Ekosistem dibedakan menjadi 2. Ada ekosistem perairan dan ekosistem daratan. Ada ekosistem air laut dan air tawar. Organisme ekosistem perairan. Yang pertama ada plankton. Plankton adalah organisme yang bergerak karena arus air. Contohnya plankton menyerupai tumbuhan, ada zooplankton yang menyerupai hewan. Yang kedua ada neustar, organisme yang mengapung di permukaan air. Contohnya teratai, eceng gondok, dan lain-lain. Yang ketiga ada nektar, organisme yang dapat berenang bebas. Contohnya ikan, katak, dan lain-lain. Yang keempat ada bentos, organisme yang berada di dasar air. Contohnya seperti kerang, kepiting, dan lain-lain. Yang kelima ada perivator, organisme yang menempel pada substrat. Contohnya ada tempat dia berpijak, dinding danau. Yang kelima ada perivitor, organisme yang menempel, misalnya pada substrat, tempat dia berpijak, dinding danau seperti keong dan siput. Ciri-ciri ekosistem air tawar. Yang pertama, salinitas atau kadar garam rendah. Yang kedua, penetrasi. Cahayanya atau cahaya yang masuk itu lebih sedikit karena tidak ada pepohonan. Yang ketiga, dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Zona sistem air tawar. Yang pertama, zona litoral berarti cahaya yang masuk masih banyak. Yang kedua, zona linetik berarti cahaya yang masuk sedikit. Yang ketiga, zona pokudal berarti tidak ada cahaya yang masuk. Air laut. Yang pertama, ciri-cirinya bersalinitas tinggi. Yang kedua, penetrasi cahayanya banyak. Yang ketiga, tidak dipengaruhi iklim dan cuaca. Yang keempat, air lautnya tidak dipengaruhi oleh angin. Zona air laut. Yang pertama, zona fotik, zona di mana cahaya yang masuk masih banyak. Zona diskotik, cahaya yang masuk sedikit. Yang ketiga, zona kafotik, sudah tidak ada cahaya yang masuk. Zona sistem air laut. Yang pertama ada zona litoral, adalah zona pasang surut terdapat di pesisir pantai. Yang kedua ada zona neterik dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Yang ketiga ada zona batial,
dengan kedalaman 200 sampai 2000 meter. Yang keempat ada zona abisal dengan kedalaman lebih dari 2000 meter. Yang kelima ada zona handal, kedalaman lebih dari 6000 meter. Selanjutnya ada ekosistem air laut. Yang pertama estuari, ekosistem air payau, pertemuan air laut dan air tawar. Yang kedua ada mangrove, didominasi dengan tumbuhan tembakau. Yang ketiga ada wangun, didominasi dengan rumput laut. Yang keempat ada terumbu karang, didominasi oleh karang. Selanjutnya ekosistem daratan dibagi menjadi 7. Yang pertama hutan hujan tropis. Ciri-cirinya pertama, curah hujan sangat tinggi, sekitar 200 sampai 400 cm. Biasanya matahari bersinar sepanjang tahun dan didominasi tumbuhan berkanau atau tumbuhan berbentuk tudung. Yang kedua, savana sabana atau stepak savana. Curah hujannya 90 sampai 150 cm3 per tahun, didominasi oleh rumput yang diselimuti oleh pohon. Yang ketiga, padang rumput. Curah hujannya lebih rendah, sekitar 25 sampai 50 cm3 per tahun. Sejauh mata memandang hanya perumputan. Yang keempat ada gurun. Curah hujannya sangat kurang dari 25 cm3 per tahun, didominasi tumbuhan kaktus. Evaporasinya sangat tinggi. Yang kelima ada hutan gugur. Ekosistem yang berbeda di 4 musim curah hujannya. Curah hujannya 75 sampai 100 cm3 per tahun. Terdapat pohon mapel atau pohon elang. Yang keenam ada talaga. Curah hujannya 50 sampai 75 cm3 per tahun. Didominasi tumbuhan berkonifer atau tumbuhan berdaun jarum seperti cemara, pinus, dan lain-lain. Yang ketujuh ada tundra. Tundra adalah ekosistem yang paling dingin atau kutub. Suhu paling rendah -2 sampai 8 Celcius. Peta Indonesia. Kanan wilayah oriental, tengah wilayah Wallacea, kiri wilayah Australia. Kanan wilayah oriental dan tengah wilayah Wallacea itu yang memisahkan garis Wallace. Kalau tengah wilayah Wallacea dan kiri Australia itu yang memisahkan garis Waddell. Aktivitas manusia dapat menurun keanekaragaman hayati. Kerusakan habitat, pemanfaat sumber daya hayati berlebihan, melestarikan keanekaragaman hayati. Contohnya, pelestarian secara in situ di dalam habitat aslinya. Yang kedua, pelestarian secara ex situ di luar habitat aslinya. Klasifikasi makhluk hidup. Mengelompokkan makhluk hidup sesuai persamaan ciri-ciri yang diamati seperti persamaan warna, ukuran, habitat, tingkah laku, dan genetik. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup adalah taksonomi atau Caranouslinus. Tujuan dan manfaat klasifikasi untuk mendeskripsikan makhluk hidup, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Untuk mengetahui kekerabatan makhluk hidup satu dan lainnya, dan untuk mengetahui evaluasi makhluk hidup, jenis-jenis klasifikasi. 1. Klasifikasi alami berdasarkan tektor alamnya. Jadi makhluk hidup dikelompokkan menjadi hewan, yaitu hewan dan tumbuhan. Yang kedua, klasifikasi antipisial berdasarkan nilai kegunaan atau nilai manfaatnya. Contoh, temulawak, jahe, kencur dikelompokkan menjadi tumbuhan obat-obatan. Yang ketiga, klasifikasi filogenetik untuk mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan lainnya. Yang keempat, ada klasifikasi modern yang perpaduan semuanya. Selanjutnya ada tata nama binomial
nomenklatur supaya kamu menamakan suatu spesies yang baru ditemui. Yang pertama, harus menggunakan nama Latin. Yang kedua, terdiri dari dua kata. Kata pertama, genus dengan kapital. Kata kedua, spesies huruf kecil semua. Yang ketiga, penamannya harus dicatat miring atau digaris bawahi. Jika sudah digaris miring, tidak bisa digaris bawahi. Jika sudah digaris bawahi, tidak bisa dibuat garis miring. Yang keempat ada numedeskriptor, yaitu nama penemu. Terus selanjutnya ada domain. Domain dibagi menjadi dua, yaitu eurikator dan prokaryotik, atau biasa disebut kingdom monera. Tumbuhan, divisi diakhiri dengan kata pita. Tumbuhan disebut filum. Kaos pada tumbuhan di akhir kata oksida. Pisciae, edonae, tumbuhan tertutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.